Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mobile for Gaming Praktikum ingin mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Informasi Jadwal Band dan Konser di implementasi Flutter dengan arsitektur MPPM. Di sini ada anggota kelompok. Pertama ada Imam Akbar, silahkan perkenalkan diri. Nama saya Imam Akbar dengan NPM 003. Lanjut. Di sini ada Muhammad Ridwan Fadilah, NPM 008. Oke, lanjut, Hendis. Andi Saputra, NPM 012. Oke, di sini ada saya sendiri, Muhammad Rafi Alamsyah dengan NPM 017. Oke, lanjut. Saya Mail, NPM 022. Oke, lanjut lagi. Saya Rafli Dwi Saputra, NPM 029. Oke, next. Nah, di sini ada latar belakang. Perkembangan teknologi mobile mendorong kebutuhan akan sistem pemesanan tiket konser yang cepat dan efisien. Proses pemesanan secara manual dinilai kurang praktis dan memakan waktu, sehingga diperlukan aplikasi mobile berbasis Flutter untuk menjaga struktur kode tetap rapih dan mudah dikembangkan. Arsitektur MPPM diterapkan dengan memisahkan tampilan, logika aplikasi, dan pengelolaan data. Oke, lanjut oleh Muhammad Ridwan. Di sini ada 4 tujuan. Yang pertama, mengembangkan aplikasi sistem pemesanan tiket konser berbasis Flutter. Lalu ada penerapan arsitektur MPPM pada pengembangan aplikasi. Lalu memisahkan logika bisnis dan tampilan agar kode mudah dikelola. Lalu meningkatkan maintainability dan scalability aplikasi. Lanjut oleh Imam Akbar. Tools yang kita gunakan itu ada Flutter, Dart, arsitektur MPPM, state management, sama API service. Boleh di next. Di dalam konsep arsitektur MPPM ini ada model. Di dalam model itu representasi data aplikasi, dan di poin kedua itu ada view. Di dalam view itu ada tampilan UI pengguna, dan di poin ketiga itu ada view model. Jadi view model itu penghubung antara view dan model. Dan arsitektur ini memisahkan UI dan logika bisnis secara jelas. Boleh di next lagi. Di sini ada UI layer ya. Di UI layer itu ada point view. Di dalam point view itu ada halaman aplikasi. Di poin kedua itu ada view model. Di dalam view model itu ada pengelola state dan logika tampilan. Dan di poin kedua ada view tidak memiliki logika bisnis. Dan di poin ketiga ada view hanya menampilkan data dari view model. Di data layer itu ada model. Di dalam model itu ada struktur data konser dan tiket. Di poin kedua ada repository. Di dalam poin repository itu ada penghubung view model antara service. Di poin ketiga itu ada sumber data atau yang bisa disebut API. Jadi website kita itu masih pakai dummy data ya. Di poin kedua itu ada data layer tidak berhubungan secara dengan UI. Boleh dilanjut sama Rafli Alamsyah. Dwi Saputra. Di sini ada alur data sistem. Yang pertama tuh view memanggil fungsi pada view model. Lalu view model meminta data ke repository. Lalu repository mengambil data dari service dan data dikembalikan ke view model. Lalu view model mengupdate state. Lalu view menampilkan data terbaru. Lanjut, Ridwan Fadilah. Di sini ada implementasi view. View dibuat menggunakan widget Flutter. Tidak terdapat logika bisnis di dalam view. Data ditampilkan menggunakan state dari view model. Nah, fitur aplikasinya di sini tuh ada menampilkan data konser, melihat data konser, melakukan pemesanan tiket, menampilkan harga dan lokasi konser. Lanjut kepada Randy Saputra. Di sini ada implementasi view model. Yang pertama ada view model bertugas mengelola state aplikasi. Yang kedua ada mengambil data dari repository.
Yang ketiga ada menggunakan untuk update UI secara otomatis. Next. Di sini ada implementasi repository dan service. Yang pertama ada repository berfungsi sebagai perantara data. Yang kedua service bertugas mengambil data dari sumber. Yang ketiga ada pemisahan memudahkan pengembangan dan pengujian aplikasi. Next. Di sini ada hasil implementasi. Aplikasi berhasil menerapkan arsitektur MVVM. Yang kedua ada struktur kode menjadi lebih terorganisir. Yang ketiga ada UI dan logika bisnis terpisah dengan jelas. Yang keempat ada aplikasi berjalan sesuai kebutuhan sistem pemesanan tiket konser. Next. Di sini ada kesimpulan. Berdasarkan hasil implementasi dapat disimpulkan bahwa Flutter dengan arsitektur MVVM mampu menghasilkan aplikasi sistem pemesanan tiket konser yang terstruktur dan mudah dikembangkan. Pemisahan antara view model, dan data layer membantu pengelolaan kode menjadi lebih rapi, meningkatkan maintainability aplikasi serta memudahkan pengembangan fitur di masa mendatang. Di sini ada tampilan dari aplikasi yang kita bikin itu. Yang pertama Scientist Quest, boleh diklik masuk sebagai pengunjungnya. Jadi di sini ada data-data terkait band yang ada ya. Boleh di scroll ke bawah dulu. Coba diklik ke detail band itu. Di dalam detail band ini yang kita klik itu ada band Resijit. Di situ ada harga, ada lokasi, ada tanggal, semuanya lengkap. Di sini juga ada tentang band, di sini juga ada album populer. Jadi kalau kita klik album populer itu pasti langsung terhubung ke Spotify. Coba balik lagi ke halaman beranda. Jadi di sini ada icon bintang ya. Jadi icon bintang tuh buat nambahin wishlist. Jadi setiap band yang kita suka itu bisa kita tambahin di dalam wishlist kita. Coba ke wishlist. Nah, jadi kan kalau kita ngeklik bintang yang tadi bisa langsung muncul di halaman page wishlist ini. Jadi di halaman page wishlist ini bisa kita hapus. Coba dihapus. Nah, tuh. Coba di halaman news. Di halaman news ini ada news terkait tentang band-band yang ada gitu. Misal ada konser Hindia yang berada akan konser di event mana itu. Coba bisa diklik. Bisa langsung ke tiket aja. Ini ada informasi terkait tentang tiket ya. Di sini kita bisa ngeklik beli tiket website resmi. Jadi kalau kita klik beli tiket web resmi ini, jadi langsung nyambung ke si agensi yang memunculkan band tersebut, jadi kayak event gitu loh. Boleh ke bagian profil. Di bagian profil ini ada sama kayak terkait tentang halaman page home, page wishlist gitu. Jadi di page profil ini kita bisa ngedit. Coba diedit profile dulu. Jadi kita di sini ada kolom nama, jadi kita bisa nyesuaiin nama kita. Dan genre musik favorit kita itu bisa menyesuaikan dengan genre kita masing-masing. Dan di sini boleh di sini. Nah, coba ke page admin. Jadi kita kalau udah ngisi form di profil itu jadi bakal ubah gitu di page trendy, terus genre musiknya juga bakal muncul pop. Terus coba kalau logout ke page admin. Di page admin bisa Mail yang ngejelasin. Di page admin kita hanya CRUD doang ya. Coba ke panel admin deh langsung. Di sini ada tampilan CRUD-nya. Open panel ya. Nah, di sini itu CRUD semuanya berfungsi dari mulai
menambahkan menambahkan band atau konser, coba ditambahin. Nah, di sini ada nama band, bisa ditambahin. Cikidangs, boleh request dari Cikidangs dong. Cikidangs. Genre-nya boleh reggae. Lokasinya Cikidang Ulin. Tanggalnya tanggal 1 Februari boleh. 1 FEB aja. Harga tiketnya 150. Nah, di sini udah ada ya. Nah, kemudian kita bisa mengedit deskripsinya. Coba di edit. Nah, di sini edit bandnya cuma ada 2. Jadi judul dari konsernya apa, kemudian deskripsi bandnya apa. Coba di deskripsi bandnya aja. Boleh deh, itu juga boleh. Judulnya apa ya? Ini Reuni Akbar Pondok Pesantren Cikidang. Kemudian deskripsinya kita ganti ini aja, temu kangen. Oke, langsung simpan perubahan. Boleh langsung ke beranda Piu untuk melihat perubahannya, apakah ada yang berubah. Diklik aja detail Cikidang bandnya. Nah, di sini Cikidang band udah jadi ya, sesuai dari yang tadi kita buat. Lokasinya Cikidang Ulin. Tanggalnya 1 Februari, harganya 150.000, dan tentang bandnya Temu Kangen. Di sini kita belum mengupload video karena kita belum mengupload aset fotonya. Kita boleh keluar aja Piu, di ini ke back aja, back. Kemudian kita coba di tes wishlist, ditambahkan favorit di admin panel, apakah berjalan. Nah, di sini sudah ada. Kembali lagi ke admin panel, masuk ke admin panel, bandnya dihapus. Oke, bandnya di sini bandnya sudah saya hapus. Kemudian kita coba cek lagi ke wishlist dan juga beranda, apakah masih ada. Ke beranda, dan di sini band yang tadi kita sudah hapus dan buat dan hapus udah nggak ada. Segitu saja penjelasan dari fungsi aplikasi yang telah kami buat. Oke, saya Imam Akbar dengan NPM 003. Jadi di sini saya akan menjelaskan clean code terlebih dahulu ya. Di dalam clean code itu praktik penulisan kode yang membuat perangkat lunak mudah dibaca. Jadi simple itu nggak terlalu banyak makan struktur folder ya. Terus di kelebihan dari si clean code itu mudah dipahami. Jadi kode yang bersih harus bisa dibaca seperti tulisan yang alurnya jelas, seperti nama, variabel, fungsi, dan kelas. Harus deskriptif sehingga maksud dari kode tersebut langsung dimengerti tanpa perlu menebak-nebak. Jadi saya sedikit migrasi ya dari folder UI yang telah dibuat oleh Mahil tadi. Saya migrasi ke folder domain. Jadi migrasinya itu ada domain, ada presentation. Yang saya tambahin itu ada di dalam folder domain itu ada entities, ada use case, sama repositories. Terus di dalam folder data itu ada model repositories service. Jadi kalau use case-nya kan kita udah nggak ada use case presentation view model. Mungkin itu saja. Jadi fokus pada satu tugas single responsibility. Setiap fungsi kelas hanya itu mengerjakan satu hal saja. Jika sebuah fungsi
terlalu panjang dan melakukan banyak hal, fungsi tersebut harus dipecah menjadi bagian hal-hal yang kecil. Jadi awalnya tuh sebelum di clean code itu di bagian lib data main.dat mana ya? Di bagian main.dat ini ada ribuan line code ya sebelum dimigrasi dengan clean code. Jadi setiap clean code itu di folder domain. Di folder domain itu mencangkup ada band base repository. Jadi di sini tuh mengimport entities band. Jadi itu kita mengimport band entities dari band Dart. Terus di band Dart juga di sini ada kelas bandnya, ada final string, ada band, genre, title, date, price, location, main photo, bio, dan album. Terus di dalam folder band base repository itu ada kita tuh sama import juga dari folder entities yang dari file Dart. Terus di band repository itu sama kita mengimport juga dari entities ke band Dart. Terus kelebihannya juga di sini ada kita meminimalisir komentar. Kode yang bersih seharusnya menjelaskan dirinya sendiri. Jika Anda harus menuliskan banyak komentar untuk menjelaskan apa yang dilakukan kode tersebut, kemungkinan besar kodenya terlalu rumit. Jadi fungsinya clean code itu simpelnya itu buat nggak terlalu banyak struktur foldernya aja. Terus penanganan error dari setiap clean code ini tuh lebih relevan, mudah kebaca gitu. Karena di sini struktur foldernya dikit ya, tinggal import. Jadi kita tuh fokus ke main Dart sama global Dart. Terus di sini jadi kita tuh ketergantungan sebelum pakai clean code itu banyak ya. Jadi kita pakai clean code buat meminimalisir ketergantungan atau yang disebut decoupling antar komponen dalam kode. Tidak boleh terlalu bergantung satu sama lain secara langsung dalam clean arsitektur. Hal ini dilakukan untuk memisahkan logika bisnis atau yang bisa disebut domain dari detail teknis UI. Jadi UI-nya tuh saya migrasi ke folder domain. Di sini folder domainnya baru, ada folder presentation. Di sini dalam folder presentation itu ada view models. Di sini ada home Dart. Di dalam home Dart itu kita menggunakan package Flutter tentunya ya. Terus kita itu ngimport domain entities dari band Dart, terus sama use case. Terus mungkin yang terakhir dari kelebihan clean code itu mudah diuji gitu. Kode yang dibersihkan sangat mudah untuk dibuat otomatisasi pengujian atau yang disebut unit testing. Karena fungsinya kecil dan terisolasi, pengujian dapat memastikan setiap bagian berjalan dengan benar secara mandiri. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mungkin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin itu saja presentasi hasil akhir dari tugas mobile programming praktikum yang judulnya itu informasi jadwal band dan konser. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih presentasi dari kami kelompok informasi konser dan band. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin.